Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Meviasari, NPM C1A020040, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas 3B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Moneter. Dosen pengampu Ibu Esti Pasaribu, SEMEC Dev. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem moneter. Uang adalah sesuatu yang tersedia secara umum dan diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya juga untuk pembayaran utang. Syarat atau kriteria uang: 1. Acceptable atau dapat diterima secara umum. 2. Standardized quality or stability of value atau nilai yang stabil. 3. Durable atau tahan lama. 4. Valuable relative to its weight atau relatif terhadap beratnya. 5. Divisible atau mudah dibagi. 6. Difficult to counterfeit atau sulit dipalsukan. Jenis-jenis uang. Uang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu 1. Uang kartal. Uang kartal merupakan alat bayar yang sah dan digunakan dalam transaksi sehari-hari, seperti uang logam dan uang kertas. 2. Uang giral. Uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, misalnya cek. Fungsi uang. 1. Medium of exchange atau media pertukaran. 2. Unit of account atau alat perhitungan. 3. Store of value atau simpanan nilai. 4. Standard of deferred payment atau alat pembayaran. Yang kelima, as commodity atau sebagai komoditas. Sistem moneter. Sistem moneter yaitu sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan cadangan valuta asing. Di Indonesia, otoritas sistem moneter terdiri atas Bank Indonesia, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang dilakukan untuk mengontrol penawaran dan permintaan uang atau uang yang beredar di masyarakat, persediaan uang yang ada, stabilitas nilai mata uang, dan arah kemana uang akan dialokasikan. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Fungsi kebijakan moneter diantaranya 1. Mempertahankan iklim investasi. 2. Memperluas kesempatan kerja. 3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 4. Memperbaiki kondisi neraca pembayaran. 5. Menjaga kestabilan nilai kurs mata uang. 6. Menjaga kestabilan harga barang dan jasa. 7. Menurunkan laju inflasi. Tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan Kerangka Kebijakan Moneter Inflation Targeting Framework atau ITF. ITF merupakan suatu kerangka kerja atau framework dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas Bank Sentral. Instrumen kebijakan moneter. 1.
Kebijakan moneter konvensional merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral atau suatu usaha dalam mengatur keadaan ekonomi makro agar bisa berjalan sewajarnya. Melalui pengatur persediaan uang sebuah negara dan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. 2. Kebijakan moneter non-konvensional atau inkonvensional merupakan kebijakan yang ditunjukkan untuk mengembalikan dan menjaga kestabilan sistem keuangan, serta mengatasi dampak negatif goncangan di pasar keuangan yang terus meningkat pada sektor real. Ini merupakan salah satu contoh tinjauan kebijakan moneter pada bulan Agustus tahun 2021. Di tengah adanya dampak COVID-19, Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada tanggal 18 sampai dengan 19 Agustus 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate atau BI 7 DRR sebesar 3,50%, suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah perakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Baiklah, terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu serta manfaat yang ada dalam video tadi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.